Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Rahma Fajriana dengan NIM 2009321. Sebelumnya, izin memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Aisyti Nur Atillah dengan NIM 2009040, Isma Auli Hasanah dengan NIM 2001450, dan Nurul Fitriani Roysu Salamah dengan NIM 2004818. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kata. Hakikat kata. Kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Menurut para tata bahasawan tradisional, kata adalah satuan bahasa yang memiliki suatu pengertian. Batasan kata yang umum dijumpai dalam berbagai buku linguistik Eropa adalah bahwa kata merupakan bentuk yang kedalam mempunyai susunan fonologis yang stabil dan tidak berubah, dan keluar mempunyai kemungkinan mobilitas di dalam kalimat. Batasan dalam konsep sebelumnya menyeratkan dua hal. Yang pertama, bahwa setiap kata mempunyai susunan fonem yang urutannya tetap dan tidak berubah, serta tidak dapat diselipi atau diselang oleh fonem lain. Misalnya, kata sikat, urutan fonemnya adalah S, I, K, A, dan T. Urutan itu tidak dapat diubah, misalnya menjadi S, K, A, I, dan T, atau diselipi dengan fonem lain, misalnya menjadi S, I, U, K, A, dan T. Yang kedua, setiap kata mempunyai kebebasan berpindah tempat di dalam kalimat, atau tempatnya dapat diisi atau digantikan oleh orang lain, atau juga dapat dipisahkan dari kata lainnya. Abdul Khair menjelaskan bahwa kata sesungguhnya memiliki karakter, ciri atau sifat yang berbeda. Hal ini dilatar belakangi oleh kata ada yang dapat berpindah secara bebas, tetapi ada juga terikat dengan satuannya yang lebih besar di dalam kalimat. Hal ini tergantung pada kebebasan dan ketidakbebasan kata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Aulia Hasanah dengan nomor NIM 21450. Saya dari kelas 2D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelas kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada nomina atau kata benda. Kata benda adalah kata atau kelompok kata yang umumnya digunakan untuk menyatakan suatu nama. Dengan kata lain, kata benda merupakan nama seseorang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Contoh, saya senang bermain badminton. Dalam kalimat di atas, kata badminton termasuk sebagai kata benda karena berfungsi untuk menyatakan suatu aktivitas. Yang kedua yaitu verba atau kata kerja. Kata kerja adalah jenis kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu proses, perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Contoh, ibu memasak sayur bayam. Dalam kalimat di atas, kata memasak merupakan jenis kata kerja karena menggambarkan proses membuat suatu makanan. Yang ketiga yaitu adjektiva atau kata sifat. Menurut KBBI, adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Contoh, buah-buahan yang kami petik di kebun belakang rasanya sangat manis. Kata sifat dalam kalimat di atas adalah manis. Ini karena kata manis menerangkan jika buah-buahan sebagai kata benda memiliki rasa yang manis. Yang keempat yaitu ada pronomina atau kata ganti. Berdasarkan KBBI, pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang biasa dipakai untuk mengganti orang atau benda. Dengan kata lain, kata ganti berfungsi untuk menunjukkan orang atau benda tanpa memberi atau menyebut nama orang atau nama benda yang sesungguhnya. Contoh, Ria dan Rara tidak masuk kelas karena mereka sakit. Dalam kalimat di atas, kata mereka merupakan pronomina karena menggantikan penyebut nama Ria dan Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani Roysu Salamah dengan NIM 2004818. Saya dari kelas 2D PGSD. Di sini saya akan menjelaskan kelas kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan yang lain atau keseluruhan kalimat. Contohnya,
Pemandangan langit sore ini sangat indah. Kata sangat dalam kalimat tersebut merupakan adverbia karena memberikan keterangan tambahan pada kata indah. Selanjutnya numeralia atau kata bilangan. Numeralia adalah kata atau frasa dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan bilangan atau kuantitas. Dalam istilah linguistik, numeralia juga bisa digunakan untuk menyatakan beberapa kali perbuatan terjadi. Misalnya sekali, 2 kali, dan sebagainya. Contoh, ibu membeli 2 kg telur. Kata 2 dalam kalimat tersebut termasuk sebagai numeralia karena menunjukkan kuantitas dari telur yang ibu beli, yakni 2 kg. Selanjutnya, preposisi atau kata depan. Preposisi atau kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat, yang biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi bisa berbentuk kata, misalnya di dan untuk, atau gabungan kata, misalnya bersama atau sampai dengan. Contoh, nenek pulang dari Bandung esok hari. Kata dari dalam kalimat tersebut termasuk preposisi yang menyatakan tempat, maka penulisannya harus dipisah dari kata nominanya. Lalu selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi atau kata sambung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, atau kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contoh, Farida sedang membaca dan adiknya sedang bermain catur. Kata dan dalam kalimat tersebut termasuk sebagai konjungsi. Saya Aisyti Nuradillah dengan nomor NIM 2009040 akan melanjutkan membahas tentang kelas kata dalam bahasa Indonesia. Kelas kata dalam bahasa Indonesia yang ke-9 yaitu artikulus atau kata sandang. Kata sandang atau artikulus ini merupakan jenis kata yang berperan untuk menentukan kata benda, kata sifat, atau jenis kata lainnya yang menjadi subjek dalam suatu kalimat. Kata artikulus yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia adalah sang dan si. Contohnya, JK, sang Wapres yang mewakili Indonesia dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Kata sang dalam kalimat tersebut merupakan artikulus. Interjeksi. Interjeksi biasa disebut kata seru adalah jenis kata yang dapat digunakan untuk mengungkapkan seruan perasaan seperti rasa kagum, heran, sedih, bahkan marah. Kata seru juga kerap dipakai dalam kalimat pernyataan dan kalimat perintah. Beberapa contoh kata interjeksi yang sering digunakan adalah ayo, aduh, wah, astaga, dan lain-lain. Contohnya, wah, kamu pintar sekali. Kata wah dalam kalimat tersebut termasuk interjeksi karena mengungkapkan seruan perasaan kagum. Yang terakhir yaitu partikel. Partikel dalam bahasa Indonesia, kata partikel memiliki fungsi untuk membentuk suatu kata menjadi kalimat tanya dan kalimat perintah. Contoh kata partikel yang sering digunakan dalam sebuah kalimat tanya dan kalimat perintah adalah kah, tah, dan lah. Ada pula kata partikel pun yang hanya digunakan dalam kalimat tanya. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Kata lah dalam kalimat buanglah adalah termasuk partikel karena membentuk kalimat perintah. Kemudian yang terakhir, dalam sejarah tata bahasa Melayu dan Indonesia dapat dibedakan menjadi dua macam penyajian yang berbeda-beda menurut tujuannya, yaitu tata bahasa pedagogis dan tata bahasa teknis. Di dalam tata bahasa pedagogis, Johannes Roman membagi kelas kata atas name atau nomina, forname atau pronomina, woorden atau verba, biswoorden atau adverbia, voorzettingen atau preposisi, kovalingen konjungsi, dan inwurven yaitu interjeksi. Kemudian di dalam tata bahasa teknis, menurut S. Wojowasito dalam bukunya Ilmu Kalimat Strukturil 1978 membuat penggolongan kata sebagai berikut, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata tambah, kata penghubung, kata seru, kata bilangan, kata ganti, dan kata depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.